الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه Pangan aktual merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan, serta apapun organisme yang hidup. Urgensinya mutlak adanya. Ketiadaannya menimbulkan problem sosial yang sangat mendalam. Begitu pentingnya fungsi pangan tersebut. Namun dalam banyak hal dan keadaan, usaha serta tenaga yang diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sangat sedikit berbanding keperluan lainnya. Apapun usaha, tenaga, sarana dan kepakaran teknologi yang telah ada masih belum mampu menyediakan keperluan secukupnya bagi negara-negara yang padat penduduknya, Indonesia contohnya. Sehubungan dengan itu, Ma'had Az-Zaitun Indramayu Indonesia bertekad untuk mengubah keadaan dan nasib ini dengan langkah pasti dan pragmatis. Sebagai sebuah pusat pendidikan, Az-Zaitun senantiasa berusaha ke arah meningkatkan taraf pendidikan dalam semua aspek bagi segenap lapisan masyarakat. Salah satu agenda utamanya ialah melangkah pasti dalam ilmu pertanian. Maka pada 1 Januari 2000 dimulailah proses persiapan kader-kader yang akan merintis era baru dalam bidang pertanian melalui satu program yang dikenal sebagai Program Pendidikan Pertanian Terpadu atau P3T. Gedung Serbaguna Tan Sri Dato Ismail Hussein. Demikian nama gedung ini. Nama ini diambil dari seorang tokoh Melayu Malaysia yang telah banyak menaburkan jasa kepada dunia Melayu. Dari gedung ini dirintislah cita-cita masa depan bidang pertanian, peternakan, dan pembudidayaan sebagai penunjang pangan. Bukan semata-mata untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ketergantungan antara manusia, hewan, dan tanaman di muka bumi ini merupakan konsep dasar program pendidikan pertanian terpadu. Suatu konsep seputar interaktif antara manusia, hewan, dan tanaman yang tidak dapat dipisahkan, saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Mari kita telusuri seputar konsep dasar yang menjadi basis program ini. Biaya pengolahan limbah di setiap negara amat besar. Akan tetapi, hal itu tak menjadi kendala bagi Ma'had Az-Zaitun yang telah mempelopori teknis mengolah limbah pangan santri secara kreatif dan menjadikannya pakan ternak. Setiap hari, tak kurang dari 4 hingga 6 ton limbah pangan santri diolah untuk dijadikan silase sebagai pakan ternak. Pada awalnya, pembuangan limbah organik dan anorganik dilakukan oleh santri ke dalam tempat-tempat yang sudah disediakan. Kemudian limbah tersebut dibawa dengan truk
ke tempat pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Pengangkutan dilakukan pagi dan sore. Proses pembuatan silase dimulai dengan memasukkan limbah ke dalam bak-bak berkapasitas 3,2 meter kubik atau sekitar 4 hingga 5 ton yang sudah disaring. Dan diberikan molasses dengan kadar 0,75% secara merata di bagian atasnya. Kemudian dedak padi dengan kadar 20% atau 50 kg dimasukkan dan ditabur merata di seluruh permukaan limbah dan dipadatkan sehingga tidak ada rongga udara. Bak-bak kemudian ditutup rapat dengan terpal dan di atasnya diletakkan ban-ban sebagai pemberat agar kedap udara untuk menghindari pembusukan dan jamur. Setelah 21 hari, silase siap diambil dengan mencampurkan dedak untuk menetralkan kadar pH-nya sebelum disajikan kepada ternak untuk dimakan. Kadar pemberian silase pada sapi perah sekitar 15 kg sehari, dan untuk sapi potong hanya memerlukan 7,5 kg sehari. Sapi potong dan sapi perah merupakan ternak utama Mahat Al-Zaitun. Program ini untuk memberikan perhatian khusus kepada tenaga terdidik yang mahir terhadap masalah ternak. Berbagai jenis sapi di Al-Zaitun, diantaranya Friesian Holstein, merupakan sapi perah yang terkenal tinggi produksi susunya. Bakalan sapi unggul termasuk di dalamnya sapi potong, merupakan peranakan Ongol, Limousin, Simmental, Aberdeen Angus, Brangus, dan sapi-sapi crossing lainnya. Laboratorium reproduksi yang berdekatan dengan kandang sapi merupakan jantung yang senantiasa berdenyut dalam menentukan reproduksi sapi mengikuti target yang telah ditetapkan. Dalam usia yang masih muda hingga angkatan keempat, Al-Zaitun telah menghasilkan sejumlah kurang lebih 187 orang lulusan yang mempunyai keterampilan tinggi dalam bidang pertanian secara terpadu. Mereka inilah yang menjadi pelopor utama dalam bidang pertanian terpadu dengan teori dan praktik yang membanggakan. Dalam bidang inseminasi buatan dan transfer embrio, program P3T telah menghasilkan banyak tenaga yang mampu melaksanakan proses tersebut dengan kadar keberhasilan yang tinggi. Proses transfer embrio terbagi pada dua program donor dan program resipien. Induk donor diseleksi berdasarkan keunggulan gen yang bebas dari penyakit turunan, memiliki tahap reproduksi tinggi dan sehat, mempunyai nilai jual yang tinggi, diketahui sejarah reproduksinya, mempunyai siklus estrus atau birahi yang normal, tidak memiliki penyakit yang mengganggu kesuburan, dan tidak terlalu tua. Setelah diseleksi, CIDR atau Controlled Interval Drug Release akan dimasukkan ke dalam vagina. Pada hari ke-6, suntikan superovulasi atau follicle stimulating